El Nino Godzilla memasuki Indonesia pada April hingga Oktober 2026, menyebabkan perubahan dan suhu cuaca ekstrim. Pertama, pada saat kita berbicara Kasus campak di Indonesia kembali meningkat, kenali gejala, penyebab, dan cara mengatasinya. Rekomendasi tempat kencan unik, Jasmine Park ketika satwa, alam, dan restoran jadi satu. Halo pemirsa, selamat siang. Jumpa kembali dalam program Weekend Update. Program ini akan menemani Anda dengan informasi ringan untuk mengisi akhir pekan Anda. Dengan saya, Amanda Dewi, akan menemani Anda selama 15 menit ke depan. Inilah Weekend Update selengkapnya. Pemirsa merasa akhir-akhir ini cuaca terasa lebih ekstrim dan sulit diprediksi? Fenomena El Nino Godzilla diprediksi meneror Indonesia sekitar April hingga Oktober 2026. Istilah El Nino Godzilla ramai dibicarakan di media sosial karena dikaitkan dengan potensi cuaca ekstrim yang sangat kuat dan berdampak masif bagi masyarakat. Ya pemirsa, saat ini sudah jam 12 siang dan matahari terasa sangat menyengat. Rasanya tuh bukan cuma ada satu, tapi ada dua matahari langsung ada di atas kepala saya. Belum lagi kalau nanti sore tiba-tiba hujan deras. Fenomena cuaca yang sangat dinamis ini erat dikaitan dengan El Nino Godzilla yang memasuki Indonesia. Cuaca panas ekstrim di siang hari disebabkan oleh pemanasan suhu permukaan air di Samudra Pasifik yang berdampak pada minimnya curah hujan. Fenomena ini disebut El Nino. El Nino Godzilla adalah variasi El Nino biasa yang dinilai lebih dahsyat. Begini lebih jelasnya. nama Godzilla itu lebih kepada mungkin branding gitu ya, bahwa El Nino yang memiliki sifat yang cukup besar atau lebih kuat dari kondisi biasanya, di mana dampaknya itu dari kondisi yang mungkin kalau misalkan El Nino di Indonesia sendiri mempengaruhi hanya kondisi hujan tertentu saja, tapi kalau misalkan yang Godzilla itu bisa mempengaruhi mungkin sifatnya lebih regional gitu ya. Jadi wilayah-wilayah yang tertentu yang umumnya mungkin tidak terlalu terdampak dengan kondisi El Nino. Nah, dengan adanya kondisi El Nino Godzilla ini, dia akan menjadi dampaknya lebih tinggi gitu ya. Dan kenapa ini menjadi penting? Karena dampak tadi. Jadi sifatnya itu hampir di seluruh wilayah itu akan menerima dampak. Nah, itu sebenarnya yang menjadi. Jadi karena sifatnya yang lebih kuat dibandingkan dengan El Nino yang dalam tanda kutip biasa gitu ya. Nah, sehingga itu yang perlu dipertimbangkan gitu ya, karena dari sisi wilayah yang terdampak, dari sisi intensitas dampaknya itu akan memberikan dampak yang lebih tinggi dari kondisi El Nino biasa. Karena tadi bahwa El Nino dalam hal ini mungkin disebut sebagai El Nino Godzilla itu mampu mempengaruhi pola cuaca dalam skala yang lebih luas. Dalam hal ini pola-pola cuaca dunia seperti misalkan musim hujan, ya, musim kemarau, termasuk juga dampaknya terhadap kebencanaan. Kemudian juga tidak hanya di dalam kebencanaan baik itu kekeringan ataupun banjir, El Nino itu lebih kepada kekeringan gitu ya. Tetapi juga berpengaruh terhadap dampaknya di pertanian sebagai contoh. Karena apa? Karena dengan adanya penurunan curah hujan di berbagai wilayah, artinya pola cuaca juga akan terpengaruh. Itu akan berdampak kepada produksi pangan, ya, produksi pangan. Karena misalkan ketersediaan air menjadi menurun, gitu ya, sehingga itu akan berdampak pada ketersediaan pangan suatu wilayah. Nah, sehingga dia akan berdampak kalau misalkan dampaknya itu di berbagai wilayah, berbagai negara, tentu dampaknya tidak hanya di satu wilayah saja, tapi juga lintas negara, gitu ya. Indonesia misalkan ataupun negara-negara lain yang umumnya memproduksi pangan, kemudian terjadi penurunan di mana kebutuhan pangan itu harus terpenuhi, maka itu akan memberikan dampak yang signifikan. Selain itu juga kekeringan tadi ya di ketersediaan air itu akan berdampak ya. Selain itu juga karena kondisi cuaca yang tadi berdampak secara global, di mana tadi kekeringan dan bisa juga akan berdampak terhadap adanya misalkan gelombang panas gitu ya, suhu meningkat, mungkin akan ada dampak kebakaran hutan. Nah, dengan akumulasi dampak tersebut, tidak hanya di satu wilayah, tapi juga secara regional, bahkan di seluruh wilayah di permukaan bumi itu akan terdampak, maka tadi perlu menjadi perhatian. Ya. Jadi tadi pertanyaannya kenapa penting, jadi saya kira itu menjadi salah satu
penyebab kenapa kita harus memberikan perhatian tertentu ya terhadap kondisi ini. Masyarakat tidak perlu panik, cukup waspada dengan menyiapkan upaya mitigasi seperti menghemat penggunaan air, menjaga kesehatan agar imun tubuh tidak drop, serta memantau terus informasi dari BMKG. Tim Liputan TV2 melaporkan dari Tangerang, Banten. Pemirsa, Weekend Update akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Bukalapak emang cincai, harga santai kagak lebay. Dinego aja say, pasti bisa say. Dinego sampai okay. Ayo dinego, dapatkan potongan harga nego setiap hari di Bukalapak. Cincai lah. Pemirsa, kasus campak di Indonesia kembali meningkat. Kementerian Kesehatan mencatat sampai pertengahan Maret 2026 ada 58 kejadian luar biasa campak di 39 kabupaten kota yang tersebar di 14 provinsi di Indonesia. Lantas, apa yang menyebabkan kasus campak melonjak? Dan apa yang harus dilakukan masyarakat untuk mencegah buah hati mereka terkena campak? Jadi penyakit campak itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, gejala-gejalanya itu biasanya penderita itu demam, ya. Demamnya bisa tinggi, bisa 39 derajat ke atas. Kemudian pusing, ya, bisa disertai dengan mual, itu yang gejala-gejala umumnya. Tapi gejala-gejala ciri khasnya itu adanya bercak-bercak merah pada kulit. Nah, biasanya dimulai di belakang telinga, kemudian di wajah, kemudian turun makin ke bawah, ke leher, ke badan, ke tangan, dan akhirnya bisa menyebar ke seluruh tubuh. Dan biasanya itu berlangsung beberapa hari gitu ya. Nah, biasanya yang paling mengkhawatirkan biasanya kan dari panasnya ya. Kemudian tadi penyebabnya itu virus, dan penyebab dari penyakit yang disebabkan oleh virus biasanya itu ada istilah namanya self-limiting disease. Jadi sebetulnya penyakit itu bisa sembuh sendiri setelah durasi penderitaannya itu penyakitnya tersebut selesai gitu. Cukup berbahaya jika terjadi komplikasi. Misalnya yang sering terjadi komplikasi itu di pernafasan. Jadi sering penderita itu menderita gejala batuk ya, yang juga disertai dengan reak atau lendir, dan itu bisa menyebabkan peradangan pada saluran napas bagian bawah, dan itu yang berbahayanya. Jadi bisa sesak napas dan bisa bahaya-bahaya yang lainnya juga. Bagaimana cara pencegahannya? Nah, pencegahannya sebetulnya dengan masyarakat yang majemuk seperti kita ini dan iklim tropis seperti kita ini memang sangat tidak bisa kita cegah dengan pasti, tapi beberapa jika kita mengetahui sesudah ada penderitanya, itu pencegahannya adalah penderitanya itu mesti diisolasi. Diisolasi maksudnya di sini adalah dia dijauhkan dari orang-orang sehat yang sekitarnya sampai benar-benar dia sembuh. Dan kalau sampai dirawat di rumah sakit pun juga harus ada ruangan khusus yang untuk mengisolasi pasien tersebut. Jika penderita tidak bisa diisolasi karena kondisi rumah dan lain sebagainya yang sempit, itu bisa dicegah dengan menggunakan masker. Penderitanya menggunakan masker karena ini ditularkannya lewat droplet. Droplet itu akhirnya artinya virus itu terbawa oleh cairan lendir yang ada di mulut ataupun di hidung gitu ya. Jadi untuk yang menderita sendiri harus diisolasi atau dijaga supaya tidak menularkan yang lainnya. Nah, untuk yang masih sehat itu dijaga imunitasnya, daya tahan tubuhnya, yaitu dengan istirahat cukup,
kemudian minum vitamin ya. Jadi kalau satu keluarga ada yang menderita campak, yang sehat-sehat itu juga harus menjaga imunitas tubuhnya, seperti itu. Memang karena penderita campak ini banyak diderita oleh anak-anak, sehingga para orang tua yang mempunyai anaknya campak, satu, jangan sekolah ya, karena sekolah bisa menularkan temannya dan bahkan satu kelas bisa terkena campak. Memang untuk orang yang sudah terkena campak itu resikonya lebih kecil ya, hampir dibilang sedikit untuk bisa tertular lagi. Tetapi sebaiknya orang yang menderita campak ya, anak yang menderita campak itu sebaiknya di rumah saja. Jadi diberitahukan ke pihak sekolah bahwa anak ini tidak masuk kira-kira 1 minggu ya, benar-benar sampai dinyatakan sembuh oleh dokter ya. Kemudian mungkin udara yang ada di rumah itu mesti sirkulasinya bagus, sehingga virus-virus yang ada di udara ini bisa keluar begitu saja. Kemudian juga pencahayaannya juga mesti bagus, dan dari bekas-bekas makanan seperti sendok, kemudian gelas ya, piring, itu nggak boleh bertukar-tukar dengan saudara-saudaranya ataupun dengan orang yang belum pernah menderita campak terutama ya. Itu pencegahannya itu. Pemirsa, setelah jeda berikut ada informasi yang dapat menjadi ide tempat ngedet unik. Tetaplah bersama kami. WhatsApp aku tak kenal waktu, Line dan BBM-an melulu, chatting seru, telepon, video call kamu, kuota tak tersentuh, pakai Axis Hits dong you, pakai Axis Hits dong you. Pemirsa, pergi menghabiskan waktu bersama orang terkasih di mall sudah terlalu biasa. Rekan kami, Rizka Padlia, akan mengajak Anda mengeksplor Jasmine Park, sebuah hidden gem di Tangerang, Banten, di mana alam, satwa, dan restoran semua jadi satu. Siapa tahu bisa menjadi ide menghabiskan waktu bersama orang terkasih akhir pekan ini. Bosen banget kalau diajak kencan sama ayang ujung-ujungnya ke mall lagi. Hari ini saya akan mengajak pemirsa untuk mengeksplor Jasmine Park. Tempat ini memang menyatukan wisata alam, mini zoo, dan juga restoran. Siapa tahu bisa menjadi ide tempat kencan menarik bagi pemirsa. Yuk ikutin terus! Jasmine Park terletak di Kecamatan Cisau, Tangerang, Banten. Satwa-satwa yang ada di mini zoo ini sangat beragam, mulai dari reptil, burung, mamalia, rodensia, unggas, hingga yang terbaru yaitu unta. Jadi selain untuk tempat wisata keluarga ya, di Jasmine Park itu biasanya identik juga dengan zoo date. Ya, zoo date itu kan untuk orang-orang pacaran, karena memang vibes baru nih, pacaran tapi sambil main sama hewan. Apalagi kan kita punya beberapa area yang memang dia bisa berinteraksi langsung, kayak di area rusa, di kuda, atau kan misal kayak mau naik kuda bareng juga bisa banget gitu. Dan di sini memang hewan-hewannya interaktif, jadi buat experience baru lah orang pacaran sih, lebih kayak gitu. Oke, jadi pemirsa, kita di sini bisa berinteraksi langsung dengan hewan-hewan yang ada di sini, bisa langsung kasih makan seperti ini. Ini yang ada di depan aku ini kuda poni, guys ya. Dia nggak galak kok ya, guys ya. Pemirsa, kalah dah. Udah lah ya. Baik pemirsa, untuk tiket bisa ditukarkan langsung ke kasir, nanti bisa dapat kromboloni ataupun air mineral. Tapi hari ini saya lagi pilih kromboloni nih, karena lagi lapar banget ya. Mari kita coba.
Gimana pemirsa? Seru banget kan? Pemirsa hanya perlu merogoh kocek sebesar Rp40.000 untuk weekday dan Rp50.000 untuk weekend. Saya Rizka Padlia dan Anastasia melaporkan dari Tangerang, Banten. Baik pemirsa, liputan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Saksikan Weekend Update setiap hari Minggu di jam 11 siang di TV2. Saya, Amanda Dewi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Gigi kamu kenapa kuning banget? Nggak sikat gigi ya? Panas! Panas! Catat sampai pertengahan Maret 2020.